Selamat bertemu kembali di acara Kopi Tongkrongan Ngobrolin Sejarah dengan narasumber setia kita, Mas Radik Darmawan. Kali ini kita masih akan ngobrolin sejarah dari Jawa. Solo lebih tepat. Solo. Kemarin kita ngobrolin Putri Solo, sekarang juga masih dari Solo. Kaisar Agung Tanah Jawa. Ngobrol, ngopi, inspirasi. Kita sapa dulu Mas Radik Darmawan. Apa kabar Mas Radik Darmawan? Alhamdulillah baik, Bang Ipeng. Penampilannya sedikit beda nih, sarungan. Mau ngeriung nih, mau ngeriung. Teman-teman semua, mari kita mulai saja ngobrol di Kopi Tongkrongan, ngobrolin sejarah bersama narasumber setia kita, Mas Radik Darmawan. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang sejarah Kaisar Agung Tanah Jawa. Langsung, teman-teman, siapa sebenarnya dimaksud dengan Kaisar Agung Tanah Jawa, Mas Radik? Monggo, kita gantian saja. Baik, terima kasih Bang Ipeng. Jadi pertama, kenapa sebut Kaisar Agung? Sebenarnya saya yang ngasih nama sendiri. Jadi ada dua raja hebat lah di tanah Mataram, tepatnya tanah Jawa itu. Yang pertama Sultan Agung Hanyokrokusumo. Tapi saya tidak akan membahas beliau karena saya menganggap yang akan kita obrolkan itu menurut saya lebih hebat dari itu. Lebih hebat dari itu dari berbagai sisi nanti ya. Yang pertama dari usia kekuasaannya. Sultan Agung Hanyokrokusumo itu kekuasaannya luas juga, tapi usia kekuasaan itu kurang lebih sama dengan Pak Harto, 32 tahun. Itu Sultan Agung Hanyokrokusumo yang menyerang Jan Pietersen Koen di Batavia. Kalau yang akan kita bicarakan ini berkuasanya jauh lebih lama, yaitu 46 tahun. Beda 16 tahun. Beda 14 tahun. Beda 14 tahun. Dan manusia itu kalau usianya 46 tahun kan udah mulai asam urat biasanya. Jadi mulai dari bayi brojol sampai udah mulai asam urat, rajanya masih dia, begitu. Dan itu yang membuat saya memberi gelar kepada beliau ini Kaisar Agung Tanah Jawa, karena selain luas nanti jangkauan kekuasaannya, juga panjang usia kekuasaannya. Dan bagi peminat-peminat politik bisa dijadikan referensi ini di dalam kancah perpolitikan. Jadi kebetulan beliau ini raja saya, karena saya dari Solo, dan raja Solo itu punya gelar namanya Pakubuwono, mulai dari 1 yang sekarang ini ke 13. Jadi beliau ini Pakubuwono ke-10. Pakubuwono ke-10. Ada hal unik dimulai dari kehamilannya. Jadi ketika Pakubuwono 9 itu istrinya sedang mengandung, di Solo itu ada semacam orang yang bisa membaca apa yang akan terjadi nanti, itu namanya Ronggo Warsito. Kalau masa depan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau di Jawa Timur kan ada Joyoboyo, ramalan Joyoboyo. Kalau di Solo itu ada namanya Ronggo Warsito di Keraton Solo. Ketika Pakubuwono 9 ini istrinya hamil, ditanya oleh
kepada Ronggo Warsito, anak saya ini nanti laki-laki atau perempuan? Dijawab oleh beliau, nanti anak yang akan lahir itu Hayu. Begitu jawabannya. Hayu. Hayu. Dia pikir Hayu itu Ayu. Karena apa namanya? H dan A itu kan kurang lebih sama. Ho itu kan di kata Jawa O juga kan. Jadi karena Pakubuwono IX berpikir, waduh ini anak saya yang lahir Perempuan. nih, dibilang Hayu, sehingga dia berpuasa itu, berbulan-bulan berpuasa mengharap kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya lahirnya laki-laki. Untuk Penerus Pakubuwono IX. Akhirnya lahir laki-laki. Dengan bangganya ini Pakubuwono IX, wah ramalan Ronggo Warsito ini meleset nih. Akhirnya disampaikanlah itu kepada Ronggo Warsito. Ngeles nih Ronggo Warsito, maksud saya Hayu itu bukan cantik, tapi Rahayu. Rahayu itu maksudnya selamat. Ini nggak tahu ngeles beneran. bisa tuh Bisa. lama. Ya. bisa aja tuh Ronggo Warsito. Tapi itu pemicu perseteruan antara Ronggo Warsito dan Pakubuwono IX. Akhirnya menjadi awal perseteruan gara-gara Ya. ramalan yang kurang itu. tepat. Ada hubungan perang dingin lah Iya. antara raja dengan penasehatnya yang bernama Ronggo Warsito itu. Jadi Kaisar Agung Tanah Jawa yang akan kita bahas ini adalah Pakubuwono ke-10. Ketika lahir dikasih nama Raden Mas Sayyidin Malikul Husna, kalau bahasa Indonesia Malikul Husna, tapi karena Jawa Malikul Kusno. Gitu, Islami sekali ya Mas tadi. Oh iya. Kemarin kan kita Gusti Nurul. Iya. Itu kan namanya Islami sekali. Siti Nurul Kamaril Ngasarati. Jadi begitu. Kemudian dia dilantik pada tahun 1893. 1893 abad 19. Ya, abad ke 19. Abad 19. Akhir abad 19. Jadi seangkatan dengan si Pitung lah kira-kira lah. Si Pitung Betawi. Ya, si Pitung itu kan meninggalnya 1894 ya. Nah, dia dilantik 1893. Dan nanti berakhir kekuasaannya itu 1939. Jadi menjelang kemerdekaan. Itu kenapa kita menyebut beliau ini Kaisar Agung Tanah Jawa, karena panjang usia kekuasaannya. Itu sebagai pemula. Dan yang hebat adalah kalau Anda membrowsing siapa pemilik mobil pertama di Indonesia, ini Pakubuwono ini. Mereknya Benz, kan ada Mercedes Benz. Iya. Jadi 1893 dilantik jadi raja. 1894 dia pesan mobil dari Benz, dan pesannya pesan langsung sesuai desain yang dia mau. Berarti orang yang pertama Punya mobil. Punya Bisa mobil. jadi di Asia Tenggara. Karena Raja Chulalongkorn Thailand itu baru punya mobil 1904. 10 tahun setelah Raja Solo ini beli mobil. Tapi mobilnya bukan mobil yang sepeda ya. Bukan SMK. Bukan mobil SMK. Dan ini 8 tahun Benz memproduksi mobil. Setelah 8 tahun dia sudah pesan. Artinya kan cukup awal ya. Dia pesan mobilnya itu. Jadi 8 tahun sebelumnya Benz baru memproduksi mobil. Iya. Setelah itu 8 tahun kemudian Raja Pakubuwono X ini pesan mobil. Jadi lumayan belum begitu ngetren lah mobil pada waktu itu. Dan dugaan saya tidak hanya pertama di Indonesia, tapi pertama di Asia Tenggara. Gitu. Ya, oke. Permulaan kita bisa mengetahui bahwa Kaisar Agung ini awal ceritanya adalah luar biasa. Dia
dari tirakat orang tuanya juga gara-gara gara-gara disangka bahwa yang dikandungnya adalah perempuan. Puan. Akhirnya bertirakat, Ya. maka keluarlah anak laki-laki. Selanjutnya Mas Radik, bagaimana awal kepemimpinan beliau ini, Mas Radik? Ada yang istimewanya gitu dibanding raja-raja yang lain. Yang pertama karena panjangnya ini, Belanda itu kan punya utusan namanya Gubernur Jenderal. Itu Belanda Gubernur Jenderalnya sudah ganti 10 kali. Rajanya masih dia. Gubernur Jenderal 10 kali diganti, 10 kali raja diganti. Rajanya tetap ini. Paku bodoh ini. Itu kalau untuk level Indonesia ini kan penjajahan Belanda diwakilkan oleh seorang Gubernur Jenderal. Itu sudah ganti 10 kali, rajanya masih dia. Kemudian Gubernur Jenderal turun lagi ke wilayah-wilayah kayak Jawa Tengah begitu, punya anak buah kayak gubernur ini punya anak buah bupati. Nah, untuk wilayah Solo atau Surakarta itu disebutnya residen. Residennya sampai ganti 13 kali. Gonta ganti residen. Ini maksudnya utusan Belanda ya. Nah, rajanya masih dia. Sehingga kemungkinan orang ini lebih lihai bermainnya dibandingkan gubernur yang gonta-ganti dan residen yang gonta-ganti. Dan terbukti ini bahwa Raja Pakubuwono ini dia hal yang paling hebat yang dilakukan adalah dia tidak mau berkonfrontasi dengan Belanda. Dia tidak pernah sekalipun selama 46 tahun berkuasa itu berperang dengan Belanda, nggak pernah. Jadi dia berangkulan dengan Belanda. Kolaborasi. Makan bareng. Dan yang paling mencengangkan sih bagi kaum laki-laki itu dia punya permaisuri 2 dan istri selir ada 39. 39. Padahal kan bulan kan cuma 30 hari. Itu 39 plus 2 41. Jadi sehari 3 berarti. Kalau kita kan udah pengkor dengkulnya itu. Iya. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu trik beliau di dalam menerapkan politik memperluas wilayah dan menjaga stabilitas ini dengan memperbanyak selir ini. Sehingga ketika dia bahkan hidupnya ini dikenal berfoya-foya ini raja. Berfoya-foya. Bukti tadi lihat kan yang pertama beli mobil itu. Iya, kan? beli mobil Artinya pertama. Kan borjuis dia. Borjuis. Dia punya mobil pertama di Indonesia. Dia istrinya 41. Kemudian dia ini punya kereta sendiri. Relnya sekalian relnya. Dia punya 18 pabrik gula. Dia punya kereta sendiri namanya kereta pesiar. Jadi kalau dia jalan pakai kereta itu khusus untuk dia. Dan dia punya stasiun sendiri. Bukan stasiun balapan ya. Kalau di Solo kan yang terkenal stasiun balapan itu stasiun umum lah, komersil. Kalau stasiun keraton itu stasiun Jebres namanya. Tapi bukan SKJ tapi SKK karena ini bukan Jebres tapi keraton maksudnya. Stasiun kereta api keraton. Jadi dia terus-menerus berangkulan dengan Belanda sehingga Belanda tidak pernah mencurigai beliau ini. Jadi ketika raja-raja sebelumnya bahkan kakeknya Pakubuwono VI itu wafatnya ditembak oleh Belanda dan dimakamkan di Ambon karena membantu Pangeran Diponegoro, makanya dia mengambil kesimpulan bahwa di pemerintahan dia tidak mau berkonfrontasi. Dia berangkulan dengan Belanda, makan bareng, berfoya-foya bareng. Tapi di belakang layar dia memerintahkan para tokoh-tokoh nasional untuk bergerak. Melawan Belanda. Bikin pergerakan nasional. Jadi Sarekat Dagang Islam itu kan didirikan di Solo sebelum menjadi Sarekat Islam. 1905 itu kan di Solo. Kiai Haji Saman Hudi. Baru nanti 1913 kan dilanjutkan Cokro Aminoto Sarekat Islam. Itu awal mulanya di kota Solo. Karena memang pergerakan nasional itu dilindungi oleh raja ini secara inkognito lah. Inkognito itu menyamar. Jadi ini kita di satu sisi berangkulan dengan Belanda, makan bareng, foya-foya bareng begitu, menari bareng. Tapi di satu sisi dia punya keleluasaan tidak dicurigai. Ayo semua gerak, semua bikin organisasi, semua mempergerakan nasional masuk ke situ.
Sehingga keluarga-keluarga kerajaan pun didorong untuk masuk syarikat Islam, masuk Budi Utomo dan seterusnya. Sehingga pergerakan cukup gesit pada waktu itu dan aman. Selain itu, beliau juga punya cukup waktu untuk membangun Solo ini tanpa diganggu Belanda. oleh gubernur. Pertama dia membangun. Yang kedua dia bersafari. Dia selama 46 tahun itu bersafari kemana-mana. Artinya mengkonsolidasi kekuatan tanah Jawa itu. Dia mengunjungi Semarang, mengunjungi Cirebon, sampai mengunjungi Garut, sampai mengunjungi Madura, terus. Sehingga secara undercover dia ini adalah raja yang memimpin seluruh wilayah-wilayah yang dikunjungi itu. Dan akhirnya ketika dia punya waktu untuk membangun, dia membangun banyak hal. KPR itu pertama kali Pakubuwono, kredit perumahan rakyat itu. Dia bikin KPR. Kemudian Ada banknya waktu itu. ada namanya, ada banknya. Jadi kredit ringan untuk orang-orang miskin yang ingin punya rumah di kota Solo. Kemudian dia membangun kebun binatang, Juruk namanya, Taman Juruk. Dia membangun jembatan yang menyeberangi Bengawan Solo. Karena kalau lagu Bengawan Solo kan kita masih ada kata-kata itu perahu, maksudnya perahu itu pakai penyeberangan. Nah, di masa Pakubuwono ini dibuat jembatan yang besar yang bisa melintas apa saja. Kemudian dia juga membangun Stadion Sriwedari. Sehingga ketika beliau wafat pada tahun 1939, dan itu kan 6 tahun sebelum kemerdekaan. Dan setelah kita merdeka kan kita menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional. PON pertama di Indonesia 1948. Setelah dicek ternyata kota yang paling siap dengan sarana olahraga itu kota Solo. Dengan transportasi stadion Sriwedari yang cukup megah pada waktu itu. Jadi di balik berangkulannya dengan Belanda ini sebenarnya dia mencari posisi yang enak, meskipun oleh banyak para sejarawan mencibir, oh ini adalah raja yang dekat dengan Belanda, oh ini adalah pro company dan seterusnya. Tapi orang-orang tidak tahu bahwa pada masanya Pakubuwono X ini kota Solo menjadi kota yang sangat maju. Semua dibangun, jembatan dibangun, gapura batas kota itu dibangun pada masa beliau, rel kereta api dalam kota dibangun pada masa beliau. Bahkan ada pondok pesantren namanya Mambaul Ulum, itu dibangun oleh beliau 1905. Tarmizi Tahir lulusan situ, Mambaul Ulum. Pendiri cukup terkenal cukup terkenal. Mambaul Ulum itu terkenal itu. Tarmizi Tahir lulusan situ, Mambaul Ulum. Pendiri Gontor Kiai Imam Zarkasih itu lulusan Mambaul Ulum. Jadi tidak hanya bidang fisik, tapi bidang spiritual pun juga digerakkan oleh beliau, dan juga bidang politik. Jadi semuanya hidup. Ketika ini mereka berdamai dengan Belanda, maka semua bisa bergerak segi ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial, modernitas, semuanya bisa didapatkan pada masa Pakubuwono X ini. Ini juga Mas Radik yang menjadikan alasan kenapa kekuasaan dia langgang sampai 46 tahun. 46 tahun. 46 tahun. Ya. Dia bekerja sama dengan penjajah, kalau saya bisa garis Oh iya, bawahi. betul. Berangkulan lebih tepatnya. Berangkulan dengan Dan ini penjajah. bisa jadi aib juga. Kalau kata orang pribumi, dia bekerja sama dengan penjajah. Bekerja sama dengan penjajah. Sebuah pengkhianatan, Mas Radik. Kalau Betul. orang melihatnya dengan kasat mata. Betul. Ya, tapi padahal di situ adalah strategi beliau agar dia bisa menjalankan kekuasaannya, dan Ya. buktinya banyak prestasi yang dia capai dan dia berikan untuk kerajaannya, Untuk rakyatnya, untuk rakyat. untuk bangsanya. Memang
banyak sejarawan yang mencibir, tapi fakta ini itu kan pendapat ya Pak. Iya. Pendapat. Kalau fakta itu bahwa dia pahlawan nasional itu fakta. Udah diakui, ya? Oleh Bung Karno udah ketok martil itu pahlawan nasional. Pak Kubuwono 6, Pak Kubuwono 10 itu masuk dalam pahlawan nasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau di dalam agama itu ada level namanya wali. Wali itu orang nggak mikir penilaian orang. Yang dia yakini, yang dia anggap baik, Iya. dia lakukan. Dilakukan. Nggak peduli. nggak peduli penilaian orang. Itu kan wali itu hanya peduli dengan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala saja kan. Yang penting ini niat saya memakmurkan rakyat saya, memajukan bangsa saya, memajukan negara saya. Terserah apa kata orang. Bahkan Ya instingnya tinggi juga biasanya kalau wali itu kan insting. Kalau apa? Basiroh ya. Kalau bahasa dia basirohnya, ya basirohnya tinggi. Seolah-olah dia connect. ya betul. Jadi ini kan raja ini gemuk sekali. Gemuk, Gempal. tapi di akhir masa kekuasaannya gemuk. Banyak orang menilai orang ini hedonis. Iya. Wah ini hedonis, ini foya-foya. Iya. Padahal 30 istrinya 41. 41. Permaisuri 2. Ini raja gemuk sekali. Padahal ada orang yang tidak sadar bahwa beliau itu sengaja menggemukkan badannya. Tujuannya adalah untuk menempelkan seluruh medali kehormatan yang diberikan oleh orang-orang dari kerajaan lain supaya semua muat di badan dia. Pantas saya lihat di gambarnya banyak sekali. Iya. Kalau Itu kurus saking kan. ingin dia menghargai orang, menghargai orang yang memberikan dia medali kerajaan Melayu, kerajaan Sumedang, kerajaan termasuk Belanda. Itu semua memberikan penghargaan itu, dan itu untuk menghargainya harus nempel semua di bajunya. Kalau cungkring, maka bajunya kecil. Maka dia sengaja itu melebarkan badannya. Kan tersiksa melebarkan badannya. Sampai segitunya itu. Ingin menghargai orang supaya nempel. Bahkan sampai di punggung di badannya. Iya. Tidak hanya di depan, tapi di punggung. Dia nggak peduli apa kata Nggak orang. peduli apa kata orang. Wah, dibilang gemuk, penyakitan, hedonis, foya-foya, nggak peduli. Yang penting niat saya supaya badan saya gede, supaya semua medali-medali. Karena medali kan tidak untuk dipajang kan. Iya. Medali itu kan untuk ditempel di sini, untuk menghargai orang-orang itu. Dibesarkan badannya. Luar biasa. Sengsara kan punya badan besar. Itu hanya untuk menghormati orang yang memberi medali. Medali. Luar biasa. Iya. Dan menurut saya levelnya udah masuk wali gitu. Iya. Ini benarnya pertanyaan yang ketiga ini adalah tentang prestasi beliau Mas Radik. Tapi beberapa tadi sudah Mas Radik sampaikan prestasi beliau itu bisa bangun stadion, bisa apalagi tadi itu. Apalagi prestasi-prestasi yang sang kaisar ini telah buktikan dalam rangka untuk memakmurkan rakyatnya. Banyak. Jadi Kereta kan? Kereta Ya. mah bukan prestasi, bukan kereta itu. oh kereta ya transportasi kan. Tapi kan untuk pribadi dia itu kereta. Enggak, untuk umum itu. Oh, umum. Untuk umum prestasi. Oke. Dia membangun pasar juga. Pasar. Pasar gede. Kemudian dia juga mendirikan sekolahan pertama di Solo, Iya. yaitu untuk laki-laki itu namanya Kasatrian. Kasatrian. Ya, saya pernah lomba lagu-lagu Jawa di SMP itu Kasatrian. Kemudian untuk yang perempuan namanya Pamarti Putri. Sehingga sekolah laki-laki dan perempuan itu dipisah ternyata pada zaman Raden Mas Sayyidin Malikul Kusno ini. Dan ekonomi indikatornya adalah gula. Dia punya banyak pabrik gula. Dan pada abad ke-19 itu tanah Jawa itu 50% konsumsi gula di dunia itu diproduksi di Jawa. Dunia. 50% gula yang dikonsumsi di Dunia, dunia ya. Dunia. itu diproduksi di Pulau Jawa. Dan salah satu juragan pabrik tebu itu adalah Pak Kubuwono 10 ini.
dan kaya raya ini. Kalau saya baca statement Jokowi bahwa Indonesia itu 5 besar ekonomi dunia, itu terlalu kecil. Ternyata dia pernah menyumbang 50%. 50% konsumsi gula di dunia. Setengahnya dong. Setengah. Nomor 1 dong. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Lanjut Mas Radik. Ada yang menarik dari kenapa tadi saya ini secara spiritual ya, kenapa Paku Buwono ini saya tes saya sebut sebagai wali, karena begini, dia itu karena penggemar kereta, dia punya kereta sendiri, kereta pesiarnya. Bahkan dia membuat kereta khusus untuk nanti mengantar jenazahnya dia. Dia bikin kereta untuk mengantar jenazahnya Paku Buwono. Kemudian kereta itu hanya dipakai sekali saja itu kereta. Jadi kereta Buat ngantar dong. langsung dipesan dari Amsterdam. Itu Buat kereta- ngantar jenazah. buat ngantar jenazahnya. Dia sendiri yang pesan kereta itu. Dan itu hanya dipakai sekali. Habis itu sudah di museum. Jadi kereta mengantar jenazahnya sampai ke Imogiri. Dari Solo ke Jogja. Dari Solo ke Jogja. Dan pemakamannya itu disiarkan oleh Life Magazine Amerika Serikat yang juga menyiarkan Gusti Nurul. Gusti Nurul. Ya, masuk majalah Amerika Serikat. Bahkan ulang tahunnya pun 72 masuk situ juga. Dan keretanya ini ketika sudah sampai di Jogja, sudah sampai di Imogiri, ini keretanya nggak mau pulang, Macet. nggak mau pulang keretanya. Macet. Rusak. Sak- Kalau di dalam dunia spiritual ini saking cintanya dengan sang Paku Buwono ini, Benda mati lah. benda mati. Tapi dia tidak mau pulang. Ada aja tuh hambatannya tuh. Ada aja hambatannya. Tapi rakyat nggak protes ya begitu. Artinya kan ini seimbang dengan kesejahteraan Seimbang. rakyatnya. Karena oleh rakyatnya beliau ini dijuluki Sinuwun Engkang Minulya, Sinuwun Engkang Wicaksono. Jadi agung dan bijaksana. Jadi kereta tadi itu baru mau pulang, itu setelah dirayu-rayu, dikasih makanan ini, dikasih sesajian ini, baru mau pulang. Bukan kereta kuda kan? Kereta lokomotif. Kalau kereta kuda, kuda aja kan. Bukan. Dikasih. Kereta lokomotif. Bahkan ketika membangun stasiun, jalur kereta ini menembus stasiun balapan. Balapan itu kan dulu adalah tempat pacuan kuda. Kenapa disebut balapan? Karena itu pacuan kuda. Iya. Nah, nggak tahu di situ banyak apanya begitu. Tapi ketika mau ada peletakan batu pertama, ada aja tuh hambatannya. Akhirnya ya Paku Buwono 10 turun tangan, membuat sendok adukannya dari emas, embernya dari emas, baru bisa dimulai itu peletakan batu pertama. Sebelumnya nggak bisa dimulai, itu nggak bisa, tembus nggak bisa. Ada aja halannya. Kita kan di dunia Mistik. bukan dunia mistik sebenarnya. Di kayak kita mau mengadakan perayaan, ada aja tuh yang membuat ini gagal, ini nggak bisa, ini nggak bisa hadir, ini nggak susah nyewa ini, peralatan ini nggak ada, itu ada saja. Tapi dengan dibuatnya sendok emas, ember emas untuk peletakan batu pertama, dan rajanya sendiri langsung turun tangan, itu langsung bisa tembus stasiun balapan itu. Begitu juga tadi keretanya itu nggak mau berpisah itu dengan Paku Buwono 10. Dan akhirnya setelah diberi beberapa sesajian itu, dirayu-rayu, diletangkan orang-orang pinter, Iya. akhirnya mau kembali pulang ke Keraton Solo. Dan sekarang itu kereta ya cuma ditaruh saja, dan itu kereta pusaka ya. Sekali dipakai dong. Ya, sekali dipakai saja. Itu pun. Ini tempat-tempat
Waktu kita 30 menit, tapi saya rasa bolehlah kita nawar, tambahlah. Karena ada satu pertanyaan lagi dari saya. Kita setelah dengar paparan dari Mas Radik tentang Pakubuwono ke-10 ini, dia di satu sisi borjus sampai meninggalnya pun diantarkan oleh kereta, dan keretanya hanya dipakai satu kali. Dia bisa langgeng berkuasa, tapi rakyatnya tidak protes karena ini kan ada kemakmuran berarti di situ. Sekarang Mas Radik, apa sih yang bisa kita ambil dari pelajaran tentang raja ini? Jadi di dalam menjadi pemimpin atau bernegara itu kan memang kadang-kadang bisa jadi kita berkuasa tapi dalam posisi yang sulit di tengah jepitan-jepitan penguasa-penguasa lain yang secara tidak langsung sebenarnya menguasai kekuasaan kita gitu. Jadi kadang-kadang kita punya pilihan untuk berkonfrontasi dengan orang yang lebih kuat itu. Ada juga punya pilihan kita mencari jalan tengah. Jadi kita tidak menghajar dia karena Sultan Agung Hanyokrokusumo itu perang terus. Perang. Jadi selama 32 tahun berkuasa itu perang terus. Kakak beliau. Ya. Nah, kalau ini enggak, dia damai terus. Dia bisa berkunjung ke sana, berkunjung ke sana, berkunjung ke sana. Dia tidak menunjukkan keberingasannya, tidak menunjukkan keantipatiannya terhadap Belanda, tapi dia politisi ulung lah. Jadi tahu arah selera lawan. Lawan ini dia tidak mau kalau diajak berantem. Maka dari itu dia nggak ngajak Belanda berantem. Tapi di tengah kerukunan dengan Belanda ini, dia menyiapkan landasan supaya orang-orang setelah dia itu siap untuk melawan, menghajar Belanda. Karena dan adanya kemerdekaan itu termasuk salah satunya. Dan Solo itu bebas mengibarkan bendera merah putih. Karena memang bendera Solo kan ada merah putihnya. Kata orang Solo namanya gendero gulo klopo. Gulo itu merah, klopo itu putih. Dan itu berkibar-kibar di Solo. Dan ketika pengakuan kedaulatan KMP, wilayah yang diakui Belanda, Solo nggak termasuk karena memang wilayah merdeka. Ada rajanya. Begitu, Bang Iveng. Jadi sama seperti John F. Kennedy, dia kan dikuasai oleh Amerika ini kan dikuasai oleh negara swasta lah Amerika ini. Bahkan pencetak uangnya pun swasta. Nah, John F. Kennedy ini ingin mencetak uang sendiri, bukan dari yang sekarang mencetak dolar itu kan Federal Reserve. Dia mencari teman, akhirnya ketemulah Bung Karno. Jadi Bung Karno itu adalah pemimpin yang paling kuat di selatan Katulistiwa. Di selatan Katulistiwa. Jakarta kan di selatan Katulistiwa. Di utara Katulistiwa itu paling kuat ya F. Kennedy. Karena Soviet waktu itu sudah mulai Pada saat itu imbang lah sama Amerika. oh iya, sehingga bekerja sama mereka bagaimana supaya membebaskan diri dari cengkraman Federal Reserve ini. Karena di Indonesia juga dicengkram oleh The Javas Bank. Bank Indonesia itu kan sejarahnya The Javas Bank kan. Bank asli Indonesia kan BNI yang dibikin oleh kakeknya Prabowo. Kalau Bank Indonesia ini kan dari The Javas Bank setelah VOC bangkrut. Nah, dialah yang mencetak uang terus. Dan ini ada hal yang intinya sama kayak Federal Reserve mencengkram Amerika Serikat, sama dengan The Javas Bank ini mencengkram negeri kita. Nah, Soekarno memilih konfrontasi, John F. Kennedy juga memilih konfrontasi. Akhirnya tahun 60 John F. Kennedy ditembak, Soekarno digulingkan. Tidak lama, 20 tahun Soekarno berkuasa. Sama-sama nasib. Sama nasibnya. Sedangkan ini 46 tahun berkuasa, tidak berkonfrontasi, tapi ada hal yang Dia siapkan. ya, dia mengambil keuntungan dari kedamaian itu. Dia mengambil keuntungan, tidak manut, asal manut saja menguntungkan dia terus.
mengelus-ngelus penjajah terus, tapi di satu sisi kedamaian itu dipakai dia untuk membangun dan juga mempersiapkan generasi-generasi selanjutnya. Dan rakyat yang penting Sejahtera. begitu teman-teman. Hikmah yang bisa diambil dari sejarah Hamengkubuwono Pakubuwono ke-10 ini. Jadi dia bisa berdamai dengan penjajah, bukan berarti dia takluk. Oh, bukan. Dia bisa berdamai dengan musuh, bukan berarti dia juga takluk. Artinya, dalam mengelola negara ini butuh kepiawaian. Iya, ya. Rakyat bisa sejahtera, dan dalam kedamaian itu dia bisa menyusun kekuatan yang akhirnya bisa mengantarkan, salah satunya mengantarkan Indonesia merdeka. Jadi bisa kita ambil kesimpulan teman-teman dari sejarah ini bahwa ketenangan, kedamaian dalam mengurus negara itu penting. Bersama atau bekerjasama dengan penjajah sekalipun itu tidak jadi soal. Tidak soal. Jadi soal. Yang penting rakyat bisa sejahtera. Ya. Dan pemimpin yang borju sekalipun, kalau kita lihat, Ya, bahkan dia terlihat membuat badannya, borjuis, Pak. iya, Terlihat borjus, borjuis. membuat badannya gempal, bisa jadi dari kalangan beberapa orang. Dia itu memperkaya diri sendiri. Bahkan dia mempunyai mobil yang pertama, atau orang yang pertama pakai mobil. Tapi inti dari itu, dia berjasa menyiapkan generasi untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Itu barangkali teman-teman yang bisa kita ambil petik dari pelajaran Sang Kaisar Tanah Jawa ini. Kolaborasi itu luar biasa ternyata, dan bukan yang hang baru. Itu dikarenakan kita telah sepakat dengan narasumber bahwa kita dalam sejarah ini dibatasin lah biar masuk dan biar dapat dicerna. Kita akhiri saja ngobrolin sejarah pada malam ini di Kopi Tongkrongan Ngobrolin Sejarah. Ngopi inspirasi. Selamat bertemu kembali di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.